sobi semuanya, balik lagi di Join Talk. Nah, di sini sama aku, Gafrila. Nah, aku udah mendatangkan nih narasumber yang mungkin akan sangat-sangat bermanfaat nih untuk pembahasan pada topik hari ini. Nah, topiknya yaitu adalah desain dalam dunia usaha. Nah, sebelum itu nih, mungkin tak kenal maka tak sayang ya teman-teman sekalian. Mungkin aku bisa perkenalkan nama-nama kakak-kakak sekalian nih. Halo semuanya, perkenalkan aku Nada, merupakan mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro, jurusan DKV. Sebelumnya terima kasih buat Kak Gaf ya, sudah undang aku di sini. Aku super duper excited banget karena topik kali ini sangat relevan dengan dunia aku di jurusan DKV. Sama-sama Kak. Mungkin ada kakak siapa ini? Oke, halo perkenalkan aku Yoga. Aku merupakan mahasiswa dari Dianuswantoro, Universitas Dianuswantoro. Aku jurusan DKV yang sedang internship di Telkom Regional 3. Jadi makasih banyak buat Kak Gaf udah ngajak kita ngobrol, ngebahas tentang dunia desain di dunia bisnis lah. Oke, nah mungkin bagi teman-teman nih yang melihat nih desain apa sih kok cuman gitu-gitu aja, emang berpengaruh tuh dalam dunia bisnis atau gimana? Nah kita akan ulik total nih dalam podcast kali ini. Nah sebelum itu nih Kak, mungkin aku mau tanya nih Kak, pandangan dari kakak-kakak sekalian untuk desain dalam dunia bisnis itu seperti apa? Kalau menurut aku sendiri ya, desain untuk suatu bisnis itu bukan hanya sebagai tampilan identitas visual aja, tapi bagaimana suatu desain dapat menyampaikan pesan maupun brand dari identitas usaha tersebut. Jadi istilahnya kayak desain itu merupakan jembatan dari audiens dengan produknya. Oke, lalu menurut Kak Yoga gimana? Setuju sih sama yang dikatakan Kak Nade tadi. Logo itu kalau buat bisnis tuh kayak ibaratnya kayak orang baru ketemu gitu loh. Pasti lihatnya dari penampilan. Oke. Nah, kayak first impression gitu. Kalau penampilannya udah kuat, berarti udah bagus banget buat dikenalin ke banyak orang gitu. Oke, lalu menurut kakak nih, desain itu tuh bisa nggak sih Kak menjadi suatu strategi dalam branding untuk brand tersebut? Menurut aku bisa banget ya, karena desain itu termasuk ke dalam strategi komunikasi juga. Jadi bagaimana ketika desain itu profesional, desain itu kuat, itu bisa menjadikan suatu brand itu dapat lebih dipercaya oleh konsumen. Ya, kalau dari aku sih bisa buat strategi sebuah bisnis karena kita dalam desain itu bisa kita tahu siapa target kita yang tuju, lalu apa produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan gitu ke masyarakat. Kalau logo aja udah salah tangkap, nanti kan banyak orang yang salah tangkap juga. Ini brand apa, terus nawarin produk apa, nawarin jasa apa, nah itu sih. Oke, lalu seperti ini Kak, dalam pembuatan logo atau pembuatan desain itu titik fokus dalam suatu usaha itu seperti apa? Kalau aku lebih melihat ke arah pesannya dulu, karena sebuah logo kan sebenarnya adalah simbol untuk menceritakan bagaimana brand tersebut. Oke, Kalau aku sih titik fokusnya di identitas sih. Identitas. Jadi kalau logo itu harus gimana caranya kita harus memperkenalkan nilai dari brand kita sendiri, harus gimana cara kita nyampein bisnis kita lewat sebuah logo. Oke, nah ini buat teman-teman sekalian nih, berarti suatu logo atau suatu desain itu adalah suatu identitas dari usaha atau brand yang akan teman-teman bangun. Nah, jadi itu faktor penting juga ya Kak, berarti ya. Sangat faktor penting juga untuk ya seperti ini loh brand aku, seperti ini loh brand yang akan aku buat, seperti ini loh produknya aku, seperti itu kan Kak. Nah, itu menjadi salah satu poin utama dari identitas itu ya Kak. Lalu seberapa penting sih Kak untuk apa ya, dalam artian nih teman-teman mungkin yang mau baru merintis atau baru mau memulai, itu tuh seberapa penting sih Kak sebuah logo atau sebuah brand dari suatu usaha yang akan memulai seperti itu? Menurut aku sendiri ya, seperti yang tadi udah dibilang Kak Yoga, logo itu kan termasuk identitas visual ya, apalagi buat yang baru itu bisa menjadi salah satu yang mudah diingat oleh orang lain. Kalau memang orang ingat dengan logo atau suatu tagline dari brand tersebut, mungkin mengingat suatu halnya lebih mudah ya Kak. Iya, Jadi betul. lebih gampang diingat dan juga
pelanggan-pelanggan juga lebih mudah, lebih aware mungkin ya kalau Iya. kita bikin Iya. suatu marketing seperti itu. Mungkin kalau dari Kak Yoga gimana? Aku kurang lebih mirip banget sih sama jawabannya Kak Nada tadi. Hmm. Udah bener sih, sependapat sih aku. Oke, lalu seperti ini Kak. Eh, Kalau dalam pengalaman nih Kak, pasti pernah kan untuk mencoba untuk membuat logo untuk sebuah perusahaan atau sebuah brand itu pengaruh banget gak sih Kak untuk dalam penjualan mungkin sebelum kakak-kakak buatkan logo atau sebuah desain itu mungkin penjualannya mengurang nih. Nah, namun setelah kakak buatkan suatu logo atau sebuah desain itu penjualannya jadi makin meningkat. Itu pernah ada nggak seperti itu? Pernah sih. Kalau aku mungkin kalau misal menurut kalian logo bisnis kalian udah bagus nih, udah keren, mengikuti tren-tren gitu, udah menyampaikan pesan dan lain-lain. Nah, tapi kok penjualnya berkurang, mesti nggak sesuai ekspektasi. Nah, mungkin saran aku lebih fokusin juga ke desain packaging sih. Udah Soalnya packaging juga. gini, Kenapa itu Pak? kalau semisal orang lihat produk kita, tapi desain kemasannya itu biasa-biasa aja kan, orang kayak produk apa ini nih kok biasa banget, produk kecil, gak menarik gitu. Nah, Oh, itu sih yang lebih. contoh kayak gini lah Kak, Iya. merchandise seperti Iya. ini nih. Iya. Itu apakah berpengaruh Kak kalau seperti ini untuk desain-desain seperti ini? Menurutku lumayan berpengaruh sih buat penjualan nanti. Karena suatu identitas ya. Iya. Iya. Benar. Lalu kalau dari Kak Nada sendiri? Kalau menurut aku setuju sih sama Kak Yoga karena sebuah desain atau logo itu kan bisa sebagai magnet ya untuk suatu brand. Jadi ketika desain itu menarik, desain itu konsisten, orang kan bisa kepoin gini desainnya kayak gini. Wah, nanti ketika orang menarik bisa meningkatkan penjualan juga. Sudah pernah untuk ada experience-nya di sana? Sudah pernah? Pernah buat rebranding gitu. Oh, suatu rebranding desain. bahkan. Itu berarti setelah rebrand itu perusahaan itu makin naik berarti Iya ya? betul. Nah, itu perusahaan atau suatu brand di Semarang atau bagaimana? Itu suatu di Semarang, cuman dia punya beberapa cabang di Oh, beberapa berarti kota. kalau dari Kayu Gajah ini, apakah berfokus hanya main di kota Semarang atau gimana? Kalau aku sih Semarang ada, tapi mungkin aku lebih banyak di luar kota Semarang sih. Oh, lebih luar kota Iya. Semarang ya. Tapi masih Jateng berarti area Iya, lingkupnya masih ya. Jateng. Oke. Nah, eh, menarik nih soal desain, soal logo. Nah, pernah nggak sih Kak untuk melakukan suatu hal apa ya contoh dapat klien nih yang mungkin treatmentnya sedikit agak lebih daripada yang biasanya dilakukan seperti itu. Kalau aku sendiri belum ada yang kayak dia treatmentnya butuh lebih ekstra, cuman ya mungkin desainnya aja lebih susah gitu. Berarti lebih advance ya, tapi bisa untuk di handle sama Bisa. Kanada bisa. Cuman perlu ketelitiannya Iya, dan kedetailan betul. seperti itu. Oke, kalau dari Kayu kan Kalau aku sih mungkin briefnya sih yang agak aneh. konsep Misal, agak aneh itu iya. gimana tuh? Misal orangnya tuh pesan logo maunya yang simple, tapi dia tuh mintanya harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Oh, simple tapi kompleks iya, gitu ya. iya. Oke. Terus warnanya juga kayak, ini apa? Mesti kamu mintanya simple tapi ada mungkin 3 warna. Aku pernah gitu. Simple tapi Tapi 3 warna. iya. Oke. Makanya aku juga tak jelasin, tak kasih, kita konsultasi sebentar, tak kasih saran gini ya. Klien akhirnya ngikutin saran saya. Jadi ya akhirnya ya itu kan juga salah satu tanggung jawab sebagai desainer buat ngasih solusi buat kliennya Jadi juga. advisor juga berarti ya. Iya. Nasihat untuk yang dimaksud mungkin nggak masuk dengan apa yang dia mau gitu. Takutnya kan Iya. nggak sepadan Iya. gitu kan, betul. Oke, kalau boleh tahu nih, kalau kakak-kakak sekarang nih pasti kan sudah apa ya memiliki pengalaman nih dalam beberapa kali, ya nggak beberapa kali, mungkin sudah banyak kali ya melakukan pendesainan ataupun branding atau pembuatan logo. Nah kalau boleh tahu nih mungkin dari teman-teman sekalian nih ada yang mau nih coba untuk memperdalam daripada ilmu soal desain, soal pembuatan logo atau mungkin lebih dalam ya untuk insight dari teman-teman apa sih tools dari kakak-kakak yang pakai?
Kalau aku sendiri campur ya, tergantung kebutuhan. Kalau kayak buat logo mungkin lebih ke Adobe Illustrator. Kalau buat ke ilustrasi biasanya aku pakai Procreate gitu. Oke, kalau mungkin dari teman-teman nih belum punya budget nih buat langganan Adobe Illustrator tadi Illustrator, ada iya. Illustrator atau yang tadi rata-rata berbayar atau gratis? Berbayar sih Kak. Berbayar. Kalau yang gratis itu apa Kak kalau boleh tahu? Yang gratis bisa pakai Canva yang lebih simple atau enggak pakai Figma itu ada yang gratis. Pakai Figma. Itu bisa untuk buat logo berarti ya? Oke, kalau dari Kak Yoga sendiri? Kalau aku sih mirip-mirip sih sama nanti aku kalau mau bikin logo juga pakai Adobe Illustrator. Kalau mau bikin kayak layout, kalau mau bikin feed Instagram itu aku sering pakai Photoshop digabung sama Figma. Jadi combo gitu. Combo Ya. gitu. Oke. Terus kalau mau desain yang simple, yang bikinnya cepet, jadi itu pakainya Canva. Terus saran buat teman-teman kalau Adobe Illustrator itu kan berbayar. Nah, itu kan basicnya vektor. Kalian bisa pakai itu sih, Infinity Design itu adanya di Android. Kalau di iOS mungkin ada tools lain, mungkin Procreate bisa sih. Oh berarti di Android pun bisa nggak Iya. harus pakai tools Iya, dalam nggak harus artian mahal. laptop atau PC gitu nggak Iya, perlu. Oh di nggak Android perlu. di handphone pun berarti Iya, bisa. bisa. Oh ini tergantung dari teman-teman sendiri maunya gimana sudah tersedia semuanya seperti itu. Itu mudah nggak Kak? Atau memang perlu advance untuk memperdalaminya atau gimana? Mungkin Lebih terampil aja sih. Terambil sama giat aja ya Ya. untuk belajar ya mungkin ya karena ya nggak bisa instan gitu ya Kak. Iya. Pasti ada prosesnya Harus, juga. iya. Oke, mungkin aku boleh tanya nih Kak, pernah nggak sih Kak bikin suatu logo atau suatu desain itu yang ada animasinya? ada animasinya. Kan animasinya nggak sih simple atau kayak tetesan air atau gimana atau? eh, Aku kayak pernah sih satu kali itu bikin nggak gimana kayak contoh kayak logo export itu kan bentuknya ada hewan. Nah sebelum dia jadi Maaf, sebuah ekspor logo, tuh apa? export itu kayak kayak apa ya, sebuah tim esport gitu loh, kayak Oh, yang Mobile suatu Legends. Iya. suatu tim gitu ya. Iya, suatu tim game gitulah. Game. Oh, oke Nah paham, paham. biasanya kan kalau tim esport itu kan ada kayak hewan, logonya pasti hewan. Nah itu kan sebelum jadi ngebentuk sebuah logo itu kan harus ada animasinya dulu. Nah kurang lebih seperti itu sih. Jadi emang itu sudah bisa untuk Udah, animasi juga. iya. Oh, oke. Kalau dari Anda sendiri? Kalau aku sendiri buat ada animasinya belum ada, cuman paling logo mark gitu, ada gambarnya. Oh, ada gambarnya. Oke, seperti itu. Nah, dari teman-teman nih, aku kalau boleh tahu dan mungkin ya ini ke pribadi teman-teman ya, lebih fokus kemana sih? Mau desain atau ilustrasi? Dari maksudnya dalam artian desain grafis atau ilustrasi seperti itu. Kalau aku pribadi lebih fokus ke desain grafis kayak branding ataupun logo. Cuman ya kadang lebih mengulik juga buat ilustrator gitu. Oke. Kalau aku sih sama sih kayak Nadia. Kalau buat sekarang aku masih lebih fokus ke desain grafis, tapi ilustrasi juga aku iringin juga sih, nggak lulu desain grafis terus nggak gitu sih. Oh, jadi emang harus balance ya Balance, Kak, iya. antara ilustrator sama desain grafis. Karena kedua-duanya itu terpakai Kak atau Iya, bagaimana? penting sih. Buat nyambung banget sih kalau apalagi buat branding gitu. Buat branding. Apalagi kalau desain grafis itu lebih mungkin kayak logo. Terus kalau ilustrasi mungkin lebih ke kayak misalnya brand kalian itu ada kayak maskot. Nah, itu ilustrasi kepake banget. Maskot. Oh, kayak gambar Iya. dari suatu brand itu ya. Iya. Berarti sangat berpengaruh sekali ya antara kedua tersebut. Contoh kalau gini deh, logonya sudah bagus nih, tapi untuk desain grafisnya mungkin agak kurang nih. Ini menurut kakak-kakak gimana? Kalau dari suatu brand menampilkan tersebut? Kalau sebenarnya kita kalau rebranding kan banyak kan mengubah semuanya. Kalau logonya udah pas, cuman masih ada yang kayak misal warnanya, konsistensinya dari desainnya itu juga belum pas, ya kita memperbaiki juga itunya. Oke. Setuju sih sama pendapat Nada tadi. Kalau misal kayak kayak logo bisnis kalau nggak konsisten itu bisa berpengaruh banget sih buat masa depan bisnis kamu itu. Pasti kurang diminati ya Iya, mungkin ya, karena karena berubah-ubah kok. Yang kemarin kayak gini kok tiba-tiba kayak gini. Orang-orang bakal kayak
brand apa ya ini kayak ganti-ganti terus gitu. Nggak diingat. Jadi nggak diingat gitu Iya. ya, nggak ada ikoniknya sama Iya. sekali berarti ya. Oh berarti jangan sering-sering mengubah atau rebranding sebuah brand ya Kak. Iya, Karena benar. nggak akan ada identitasnya. Jadi itu teman-teman salah satu poinnya. Jangan sering-sering kalau emang udah bosan nih sama logonya ganti, udah bosan sama logonya ganti. Itu Iya. sama-sama aja. Ya nggak bakal dikenal sama Iya, nanti orang audiensnya ya. Tapi kalau seumpamanya nih fokus utamanya itu mungkin dari teman-teman juga pernah buat feed Instagram. Iya. Instagram itu kalau nggak diseimbangin gimana? Dalam artian kita ya udahlah feeds-nya seadanya gitu aja. Wah, kalau itu sih jangan sampai sih kalau seadanya doang. Terus gimana ya? Kalau bisa sih logo kayak tema warna, tema apa konsep dari bisnis kalian itu harus seimbang, harus balance sih sama apa postingan yang diposting di sosial media kalian. Misal logo kalian warna biru, tapi kok postingan di IG warna-warni kayak ada hijau, ada merah, itu kan jelek banget sumpah. Ya. Enggak makin nggak tahu ya ada identitasnya. Bukan jelek gitu. tapi kayak nggak kurang konsisten. menarik. Audiens jadi bingung gitu ya. Kok ini warnanya biru tapi kok feeds-nya warnanya ada hijau Iya. ungu gitu. Iya, benar. Kayak bingung nggak sih berarti? Oke, kalau dari Kanada menurut Kanada Kalau aku setuju sama Kak Yoga ya, karena kan tadi balik lagi karena desain itu kan bisa sebagai magnet ya. Kalau apalagi kalau Gen Z itu kan ngelihat visualnya juga, wah ini menarik nih dikepoin. visual lebih utama berarti Iya. kalau di KJ. Oke, kalau ngomongin soal desain grafis nih dari Kanada sama Kak Yoga, yang kepikiran itu apa sih Kak untuk pertama kali waktu disebut sebuah desain grafis itu? Ataukah ilustrasinya, ataukah logonya, atau bagaimana? Kalau aku disuruh milih antara logo dan ilustrasi, pasti yang pertama kali diinget logonya. Kenapa itu Kak kalau boleh tahu? Karena dia kan logo kan bisa mewakili sebuah brand ya. Kalau ilustrasi atau tagline gitu kan kadang ada banyak yang mirip gitu lah kalau tagline. Oke, kalau dari Kak Yoga? Sama sih kalau suruh desain grafis atau ilustrasi ya tadi ya. Ilustrasi. Kalau buat sebuah bisnis. Sorry maaf Kak, logo atau ilustrasi? Logo atau ilustrasi. Aku emang lebih prefer logo sih, soalnya kalau buat bisnis itu logo itu lebih penting daripada kayak ilustrasi gitu sih. Profesional gitu. Lebih profesional dalam artian bagaimana itu Kak? Buat tanda pengenalnya gitu dia lebih oke dibanding ilustrasi. Oke, nah kalau begitu nih, ada nih suatu brand baru merintis, karena kan mungkin dia baru memulai ya, kan yang jelas pasti modalnya tidak terlalu besar nih, betul kan? Kan karena ya kita baru start mulai dari awal nih kan. Nah, dia kan pasti belum bisa nih untuk nge-hire sebuah atau seorang ya mungkin ya, seseorang atau sebuah agensi untuk dari desain grafis sendiri untuk ya ngebantu mereka dari mulai ngebuat logo, ngebuat tagline, ngurus media sosial mereka. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, apa sih yang harus dilakukan saat baru pertama kali itu tuh biar orang juga aware gitu loh, kan orang juga mau pengusaha juga mau dong audiensnya aware dengan ini loh brandnya kita seperti itu. Gimana tuh Kak? Ada tipsnya nggak Kak? Kalau aku misal belum bisa nge-hire seorang profesional graphic design gitu, pertama ya harus dilakuin kita tuh harus tahu target audiensnya siapa, target pasarnya siapa. Habis itu kita harus tahu juga apa namanya tujuan dari brand kita tuh kemana, terus apa gitu. Jadi nanti ketika kita udah tahu targetnya, kita bisa nyari referensi lah buat nanti kita bikin. Bisa bikin simple dulu di Canva gitu. Oke, kalau dari Yoga? Kalau dari aku sih ya jelas kalau misal kalian terbatas budgetnya nggak sanggup buat nge-hire designer, ya mungkin kalian bisa cari-cari referensi dulu di Google apa Pinterest. Nah, lalu eksekusi mungkin di Canva yang gratis kan bisa diakses semua orang. Nah, terus kalau apa tadi? Kalau Desainer atau apa? ya kalau desainer juga
agak mungkin kalau memang baru awal memang susah ya Kak. Iya. Jadi ya mulai pelan-pelan gitu Bisa dari referensi dulu ya dari Canva, lalu nanti dimasukkan ke desainnya untuk dieksekusi lah. Let's say ya yang ada dulu ya Kak. Karena memang keterbatasan mau bagaimana lagi. Lalu dari logo itu bisa dikomunikasikan nggak Kak untuk ke audiensnya? Apakah ya udah hanya sebuah logo yang sebagai mungkin foto profil dari media sosialnya sudah selesai itu apa aja atau bagaimana? Kalau menurut aku bisa ya, karena logo kan juga bisa menjadi suatu komunikasi visual untuk menghubungkan audiens dengan brand sendiri. Jadi ketika kita misal nih lihat logo ini, oh ini tuh gayanya kayak ini banget, brand ini banget gitu kan pasti ada gitu Yang ya. menjiplak itu ada, oh bukan jiplak mungkin ATM ya, amat itu modifikasi gitu ya. Banyak sih itu. Banyak. Kalau kan kayak Kalau dari aku sih sama sih kayak tadi yang bilang Kak Nada. Itu apa tadi Mah? Sebagai identitas komunikasi visual. Nah itu kalau semisal udah tak bilang dari awal tadi, kalau semisal logonya kayak gini tapi nggak sesuai apa yang mau kita sampaikan itu kan bisa salah tangkap. Nah makanya kalau itunya pesannya aja salah itu. Kalau itunya itu logonya maksudnya Iya. atau apa ya? Oh pesan ya mungkin ya pesannya. Kalau itu salah kan misal kita bikin brand kayak khusus bayi, tapi kok logonya kayak dewasa banget kan jadi aneh. Oh, tapi aku tahu tuh Kak, ada suatu brand yang apa ya? Dia tuh ngasih foto kucing dalam suatu dalam suatu bungkusan packaging makanannya. Tapi ada tulisannya ini bukan makanan kucing gitu, tahu nggak sih Kak? Tahu. Sempat viral sih itu. Itu salah satu strategi juga nggak atau bagaimana itu Kak? Kalau untuk memviralkan sendiri itu bisa menjadi strategi karena orang kayak makanan manusia tapi kok anunya kucing. Ada foto kucingnya gitu ya. Itu bisa buat salah tangkep. Cuman kayaknya kalau buat desain gitu bisa bikin agak racu. Orang bingung sih. Orang bingung. Makanya ada tulisan kan ini bukan makanan kucing gitu ya. Tapi kalau untuk ngejar suatu hal yang viral itu mungkin bisa. Tapi kalau ya untuk dari pandangan sebuah desainer ya ambigu banget ya maksudnya. Ini sebenarnya makanan kucing atau makanan manusia seperti itu. Oke. Nah, berarti desain itu bukan cuman sebuah tampilannya, betul berarti kan? Itu sebuah hal yang suatu hal dari brand untuk mengkomunikasikan ke audiens bagaimana atau apa yang kita tawarkan dalam sebuah brand tersebut. Oke. Nah, jadi keren banget nih Kak sharing-sharingnya nih Kak, udah dapat insight-insight banyak seharusnya teman-teman dari sobi-sobi sekalian pasti sudah makin aware ya pentingnya sebuah desain, pentingnya sebuah ilustrator dalam sebuah brand atau sebuah usaha yang akan teman-teman bangun atau teman-teman sudah bangun. Nah, mungkin kalau memang sudah mungkin bisnisnya sudah besar nih, apakah memang penting nih Kak untuk menyewa suatu profesional designer untuk membuat sebuah logo atau sebuah desain seperti itu? Menurut aku sih penting banget sih, harus sih. Kalau udah brandmu udah besar, harus wajib banget sih kayak buat nge-hire seorang desainer grafis. Apa itu Kak alasannya Kak? Ya simple sih, harus konsisten aja sih. Misal kayak warna gitu, warna itu harus benar-benar konsisten, harus tetap jaga. Karena itu kan termasuk identitas dari sebuah brand. Oke. Menurut Kak Nada? Kalau aku satu pendapat sama Kak juga, karena biar kalau ada graphic design kan dia desainnya lebih tertata, lebih konsisten. Jadi orang kalau ngelihat enak juga, kan kita juga udah brand besar gitu. Jadi untuk aware ke audiens lebih tertarik gitu ya Kak. Mungkin sebelum di penghujung nih teman-teman, mungkin last question nih. Ada nih sebuah brand yang tagline-nya lebih terkenal daripada logonya. Tapi ada juga brand yang logonya lebih terkenal daripada tagline-nya. Nah, menurut teman-teman ini, lebih penting tagline atau logonya sih sebenarnya? Kalau aku, aku lebih condong ke logo. Karena logo kan itu kan identitas visual yang pertama dilihat sama klien atau siapapun itu. Jadi dia lebih mudah diingat aja daripada tagline. Kalau aku sih, kan aku desainer, udah pastinya aku lebih
ke logo. Sependapat sih sama Kak Nade tadi. Nah, semisal kalau logo udah bagus, terus tagline juga bagus, itu combo yang kuat banget sih buat bisnis. Jadi menurutku sih, aku kalau sebagai desainer ya logo, tapi kalau bisa dua-duanya Bisa kenapa dua-duanya, enggak ya? dari penglihatan dari visual ya, maksudnya Iya. dari visual juga mudah diingat, dari suara atau hal itu bisa gampang diingat juga. Iya. Jadi ya kalau orang bilang sesuatu, oh kita mengingatkan sama ini, kalau kita melihat sesuatu kok kayak desain ini ya, satu Iya, brand ini ya gitu. betul. Jadi lebih gampang untuk menarik juga dari Iya. audiens tersebut. Oke, nah mungkin sekian dulu nih teman-teman, ya, sudah banyak insight, sudah banyak pelajaran yang kita dapat ambil dari teman-teman sekalian ini. Ya mungkin buat satu pesan kata terakhir lah buat teman-teman, pesan-pesan mungkin untuk teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang mau bangun bisnis, kalau bisa visualnya atau identitasnya harus ada dulu, Oke. biar orang lebih kenal sama bisnis kita dulu. Gitu. Saran aku sih jangan buru-buru bikin sebuah logo sih, karena logo itu kayak fatal banget. Kalau semisal kita suka sama logo ini, itu baru banget suka sama logo ini, terus tiba-tiba pas bisnis udah jalan, tapi kok kayak ngerasa logonya kayak Kurang cocok nih, ya. iya, kurang cocok, terus akhirnya ganti. Nah kalau tiba-tiba ganti kan kayak Apa ya, kan rebranding. iya. Mengulang dari awal lagi berarti ya. Makanya kalau mau bikin logo itu jangan buru-buru sih. Buru-buru. Oke. Nah, thank you banget nih Kak Yoga, Kak Nada sudah mau berbagi atau sharing-sharing ilmu nih untuk teman-teman sekalian, untuk diriku juga nih sebenarnya nih. Jadi makin tahu nih pentingnya sebuah logo dalam suatu usaha. Nah, mungkin sekian dulu nih dari teman-teman sekalian, dari kami juga. Mungkin kami pamit undur diri terlebih dahulu dan mungkin kita akan bertemu di Join Talk selanjutnya. Oke, bye-bye.